Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi mendengarkan cerita kehidupan Fang Yuan. Nah, kalau di part sebelumnya diceritakan bahwa Fang Yuan ini dilirik oleh San Yanfei, pemimpin dari klan San, yang mana dia mengutus bawahan kepercayaannya untuk melihat potensi ataupun siapa sih sebenarnya Fang Yuan itu. Nah, tentu dalam prosesnya nanti pasti akan ada ujian-ujian gitu yang akan dilakukan untuk melihat potensi dari Fang Yuan. Nah, apa saja itu? Kita akan dengarkan bersama di part 42. Sesudah Fang Yuan dan Bai Ning bertemu dengan Wei Yang, bawahan Yan Fei, mereka kemudian diajak menuju ke distrik kedua. Mereka diantar menuju kediaman dari pemimpin klan San. Sesampainya di tempat, Yan Fei kemudian berbalik dan melihat ke arah Fang Yuan serta Bai Ning. Para tamu yang terhormat, silahkan menyantap buah-buahan sembari menunggu pemimpin klan San datang. Ini adalah kediaman pribadi dari pemimpin klan. Silahkan tunggu di sini dan jangan berkeliaran kemana-mana. Saya permisi dulu, kata Wei Yang. Setelah Wei Yang meninggalkan mereka, sekarang tidak ada orang lagi di kediaman itu selain Fang Yuan dan Bai Ning. Seiring berjalannya waktu, mereka bersabar dan menunggu. Tapi 6 jam berlalu dan pemimpin klan San tidak kunjung datang. Bahkan meski Wei Yang sebelumnya mempersilahkan mereka untuk menunggu sambil makan buah-buahan, tapi di sana tidak ada satupun buah-buahan yang tersaji. Bahkan secangkir teh pun tidak ada. Seolah-olah itu hanya bualan belaka. Sial, apa yang sedang dilakukan oleh pemimpin klan San? Dia yang memiliki inisiatif untuk mengundang kita kemari dan meminta kita untuk menunggu. Tapi di mana dia sekarang? Dia sangat sombong karena membuat kita menunggu begitu lama, kata Fang Yuan yang tampak mulai marah. Dia tampak berjalan ke sana kemari dan sangat kesal. Bisakah kau duduk sebentar? Aku pusing melihatmu terus berjalan ke sana kemari. Lebih baik sekarang kau duduk dan kultivasi saja, kata Bai Ning yang tampak kesal pada perilaku Fang Yuan. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Menurutmu, apa benar kalau pemimpin klan yang mengundang kita kemari? Kata Fang Yuan. Apa kau menyadarinya? Tadi aku juga ingin menanyakan hal yang sama padamu. Apa kau sudah melakukan kesalahan dan menyinggung klan San? Kata Bai Ning. Hah? Kau telah bersamaku sekian lama dan kau masih tidak memahamiku? Tidak ada seorang pun di kediaman pribadi ini. Selain itu, aku juga merasa kurang nyaman. Ayo, kita keluar saja dan melihat situasi sekitar, kata Fang Yuan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bai Ning pun setuju dan mengikuti Fang Yuan. Mereka berdua pun keluar dan berjalan-jalan di sekitar rumah. Pada saat yang sama, di distrik 1, tempat di mana ruang kerja Yan Fei berada, terdapat sebuah asap warna-warni yang menunjukkan aktivitas dari Fang Yuan dan Bai Ning secara langsung. Wei Yang, apa pendapatmu tentang mereka? Tanya Yan Fei pada orang kepercayaannya. Dari sudut pandangku, mereka memang masterku iblis. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, meski masih muda, tapi tingkat kultivasi mereka sudah berada di peringkat 3 tahap puncak. Seharusnya mereka memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Akan tetapi, di antara mereka, itu lebih berterus terang dan dia juga sedikit gegabah. Sementara Bai Yun
tampaknya memiliki pemikiran yang lebih mendalam dan sepertinya dia juga cerdik. Selain itu, Heitu dan Bayu itu saya rasa juga adalah nama palsu, jawab Wei Yang. Analisismu lumayan. Kalau begitu, aku tugaskan dirimu untuk berinteraksi dengan mereka selama beberapa hari ke depan. Ujilah kemampuan mereka dan amati mereka dengan seksama, kata Yan Fei lalu menghapus asap warna-warni itu. Sebenarnya, Yan Fei hanya mengkhawatirkan Xin Ji dan tidak peduli pada Fang Yuan serta Bai Ning. Ujian kecil sebelumnya memberikan Yan Fei informasi dasar tentang temperamen dari kedua orang itu. Sesungguhnya Yan Fei pun tahu bahwa tidak semua Master Gu Iblis adalah orang yang gila. Dari kesan pertama hari ini, sejujurnya Yan Fei merasa kalau Fang Yuan serta Bai Ning cukup baik. Akan tetapi, Yan Fei adalah orang yang bijaksana, sehingga dia dengan sabar menunggu dan menyelidiki lebih dalam lagi tentang Fang Yuan serta Bai Ning. Kembali ke sisi Fang Yuan. Saat ini dia berkeliling bersama Bai Ning, dan mereka tidak menemukan siapapun di sana. Ketika mereka ingin berjalan lebih dalam lagi, tiba-tiba Wei Yan kembali muncul di depan mereka. Para tamu yang terhormat, pemimpin klan saat ini sedang sangat sibuk dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Kami sungguh terpaksa membatalkan pertemuan ini, kata Wei yang terlihat meminta maaf dengan tulus. Apa? Kami sudah menunggu begitu lama. Bagaimana kalian bisa membatalkannya secara sepihak? Ah, sialan, kata Fang Yuan yang tampak marah. Sementara itu, mendengar Fang Yuan temperamennya sungguh berubah hari ini membuat dia mulai curiga. Bai Ning masih tetap diam saja dan mengamati situasi. Kalian adalah tamu yang terhormat untuk kami. Jadi, kami tidak akan meminta Anda pergi begitu saja. Sebagai permintaan maaf kami, pemimpin klan Sang secara khusus memintaku untuk melayani kalian selama ada di sini. Saya sudah mengatur perjamuan makan malam di restoran Xitian. Saya harap Anda bersedia untuk memberi saya kehormatan sebagai tuan rumah kali ini, kata Wei Yang dengan penuh rasa hormat. Mendengar ketulusan itu, untuk beberapa saat Fang Yuan serta Bai Ning saling bertukar pandang. Lalu Fang Yuan kemudian berkata, "Tawaranmu sangat tepat waktu. Kebetulan kami saat ini sungguh lapar. Ayo, kita ke sana dan isi perut." Setelah itu mereka bertiga pun pergi menuju ke restoran Xitian, yang mana restoran itu adalah salah satu restoran terbaik di klan Sang. Bahkan, kokinya saja adalah seorang master guandal yang memiliki guam khusus yang bisa membantu proses dia memasak. Di restoran Xitian ini ada lebih dari 100 jenis makanan dan masing-masing memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Akan tetapi, Bai Ning terlihat tidak menikmati makanannya dan terus mengkhawatirkan tentang undangan ini. Meskipun Bai Ning sudah berusaha memancing Wei Yang, tapi dia sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Sebaliknya, Fang Yuan justru terlihat makan dengan sangat lahap dan tampak tidak khawatir sedikit pun. Setelah jamuan malam itu selesai, Wei Yang kembali mengantarkan Fang Yuan dan Bai Ning ke taman Nankyu. Beristirahatlah dengan tenang malam ini. Besok saya akan datang lagi mencari Anda berdua. Saya akan mengantar Anda berdua untuk mengelilingi kota Sang, kata Wei Yang. Lalu kemudian dia segera pergi meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, malam pun berlalu dan esok hari pun tiba. Wei Yang kini kembali ke taman Nankyu, lalu segera mengajak Fang Yuan dan Bai Ning untuk berkeliling kota.
Sembari berjalan, Wei Yang menjelaskan, kota di klan Shang telah beroperasi selama ribuan tahun dan mendominasi seluruh gunung Sangliang. Terdapat lebih dari 10.000 toko yang dihuni oleh ratusan ribu penduduk. Kalian pasti belum makan, jadi ayo ikuti saya. Saya akan membawa Anda berdua ke tempat sarapan yang terkenal di dekat sini, kata Wei Yang. Fang Yuan dan Bai Ning tentu mengikuti Wei Yang dengan patuh. Kemudian mereka sampai di restoran bernama Awal Musim Semi. Di sana, Wei Yang terus menjelaskan segala sesuatu yang ada di kota Shang, termasuk salah satunya adalah distrik hiburan. Dan begitulah, mereka mulai menjelajahi seluruh kota Shang. Mereka pergi ke tempat perjudian, mereka melihat tempat bordil, mereka juga pergi ke tempat perawatan Gu, di mana di sana ada banyak sekali Gu yang dirawat. Tentu harganya juga bermacam-macam. Wei Yang juga menjelaskan tentang sejarahnya. Lalu mereka juga pergi ke tempat pelelangan, di mana mereka bisa untuk menjual beli Gu di tempat itu dengan cara dilelang. Sampai pada hari ketiga, mereka akhirnya sampai di salah satu zona yang sangat terkenal di klan Shang. Tempat itu adalah zona pertempuran. Wei Yang menjelaskan, tempat ini adalah zona pertempuran, dan ini adalah tempat yang sangat populer di kota Shang. Di sini, Masterku dapat melakukan pertarungan tunggal dan berlatih menggunakan Gu mereka. Bisa juga dilakukan pertempuran ganda ataupun pertempuran beregu, kata Wei Yang. Situasi di zona pertempuran ini sungguh ramai dan Masterku peringkat 3 terlihat ada di mana-mana. Tiba-tiba dari antara kerumunan itu, ada seorang pemuda yang berjalan ke arah mereka dengan sangat cepat. Kakak Wei, kenapa Anda di sini? Sapa pemuda itu. Oh, Junior Xiao. Kudengar kamu telah berjuang agar bisa masuk ke kota ketiga. Sungguh kerja bagus, kata Wei Yang sambil menepuk bahu pemuda itu. Ya, aku baru saja naik ke peringkat 3 tahap menengah, dan kekuatan bertarungku sekarang juga meningkat. Jika bukan berkat bimbinganmu, aku tidak akan bisa sampai sejauh ini, kata pemuda itu yang tampak sangat bahagia. Tidak. Kau sendiri punya bakat yang bagus. Meski tanpa bantuanku, pasti kau bisa melakukannya sendiri. Usiamu sekarang bahkan belum mencapai 30 tahun, tapi kultivasimu sudah di peringkat 3 tahap menengah. Prestasimu ini bahkan jauh lebih mengesankan dibandingkan aku saat seusiamu, kata Wei Yang. Kakak Wei Yang, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan dirimu? Saat itu, meski berada di peringkat 3 tahap menengah, kakak Wei Yang sudah mendominasi wilayah kota ketiga klan Shang. Bahkan saat itu usia Anda sendiri belum 25 tahun. Kakak Wei Yang sudah mendapatkan perhatian dari pemimpin klan Shang, dan karena itu sekarang Anda menjadi orang kepercayaannya. Bagaimana mungkin saya yang seorang junior ini bisa dibandingkan dengan kakak Wei Yang, kata pemuda itu. Mendengar pujian ini, Wei Yang hanya tersenyum, lalu kembali menyemangati pemuda itu dan berkata, selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa melakukannya. Yakinlah, aku akan menunggu pencapaianmu. Setelah berkata demikian, Wei Yang kembali menatap ke arah Fang Yuan dan Bai Ning. Lalu dia berkata, zona pertempuran adalah salah satu cara klan Shang untuk merekrut talenta dari luar. Saat itu, aku juga berjuang dari wilayah kota kelima, hingga berhasil menuju ke kota ketiga. Di kota ini, aku bertemu dengan pemimpin klan Shang, yaitu Shang Yanfei.
di mana saat itu beliau masih belum menjabat sebagai pemimpin klan. Tapi karena melihat kegigihanku, akhirnya aku diangkat sebagai orang kepercayaannya. Setelah mendengar Wei Yang berkata demikian, Bai Ning pun tersadar akan sesuatu, bahwa klan Sang ini sangat besar, dan tentunya mereka juga membutuhkan tenaga kerja dari banyak bidang, serta juga bantuan dari orang luar. Bahkan generasi tuan muda klan Sang pasti akan merekrut sejumlah besar Master Gu Iblis untuk membantu mereka. Hingga suatu saat, jika tuan muda itu berhasil naik menjadi pemimpin klan, maka Master Gu Iblis yang mengikuti mereka akan menjadi tetua eksternal dari klan ini. Mereka tentu akan menikmati perlakuan yang sama dengan tetua yang lain. Dan Wei Yang itu adalah salah satu contohnya. Jadi Wei Yang ini adalah salah satu Master Gu Iblis yang mendapatkan pengakuan dan diangkat sebagai tetua eksternal. Wei Yang tampak menghela nafas, lalu kemudian dia berkata, "Panggung ini adalah tempat yang penuh dengan kenangan. Para tamu yang terhormat, apakah kalian berdua ingin mencoba bertanding denganku?" Tanya Wei Yang sambil tersenyum. "Kakak Wei, apakah kamu mau naik ke panggung?" Tanya pemuda itu dengan penuh semangat. Sebelum menjawab ajakan dari Wei Yang, Fang Yuan dan Bai Ning kini saling bertukar pandang dan membuat kesepakatan dalam diam. Fang Yuan pun berkata, "Tentu, ini adalah sebuah kehormatan bisa melawan Anda," kata Fang Yuan. Sebenarnya, Fang Yuan sendiri sudah menyadari kalau klan Sang saat ini pasti sedang menyelidiki dirinya, dan ini adalah salah satu bagian dari rencana mereka. Karena itu, Fang Yuan harus mengikuti arusnya dan mencoba yang terbaik untuk mengelabui mereka. "Kak Wei, Anda sudah sangat jarang ke tempat ini. Selain itu, tempat ini sudah banyak berubah sejak waktu yang lalu karena banyak sekali direnovasi. Izinkan saya untuk memimpin perjalanan kalian untuk menuju panggung pertarungan," kata pemuda itu sambil menawarkan. "Baiklah, kuserahkan padamu," jawab Wei Yang. Akan tetapi, sebelum menunjukkan jalan, pemuda itu kembali berkata, "Kak Wei, wilayah seperti apa yang Anda inginkan? Hutan, gurun, gunung, atau danau?" Biarkan kedua tamu yang terhormat ini yang memilih tempatnya," jawab Wei Yang. Bai Ning merasa sedikit terpukau. "Kita bisa memilih situasi lingkungan yang berbeda di sini? Suasana seperti apa saja yang ada di sini?" tanya Bai Ning. Karena sebelumnya pemuda itu mendengar kalau Wei Yang itu memanggil kedua orang ini sebagai tamu yang terhormat, maka dia pun menjadi sangat sopan lalu menjelaskan semuanya kepada Bai Ning secara mendetail. Sebenarnya, zona pertempuran memiliki sekitar puluhan lingkungan yang berbeda, dan semua daerah itu dapat dilalui oleh seseorang. Setelah pemuda itu menjelaskan semuanya, akhirnya Bai Ning tidak bisa menahan keinginannya untuk mencoba bertarung di lingkungan yang menurutnya menarik. "Kalau begitu, aku pilih panggung batu nisan," kata Bai Ning dengan antusias. Panggung batu nisan itu adalah panggung pertarungan yang paling umum, di mana tidak terdapat angin, salju, hujan, ataupun pasir. Seluruh tempat itu ditutupi oleh batu nisan, khususnya batu nisan hitam. Dan tanpa berlama-lama, mereka pun segera menuju ke area itu. Dalam perjalanan, banyak Master Gu lain yang berkomentar saat melihat Wei Yang. Terlebih ketika mengetahui bahwa Wei Yang akan turun ke panggung kali ini. Itu adalah pemandangan yang menarik, dan semua orang segera pergi mengikutinya. Akhirnya,
mereka pun sampai di panggung. Lalu Wei Yang berjalan ke tengah panggung dan berkata kepada Fang Yuan serta Bai Ning. Dalam aturan, normalnya sebelum bertarung kedua belah pihak harus mengatakan tingkat kultivasi mereka, sehingga penilaian dapat dilakukan secara adil. Tapi untuk kali ini saja, kita dapat melewati semua itu. Sekarang, Fang Yuan, Bai Ning, serta Wei Yang sudah ada di tengah panggung, dan mereka sudah siap untuk memulai pertandingan. Pemuda yang tadi mengantar mereka kini ada di pinggir lapangan. Dia kini tampak bergumam. Saat itu, Kak Wei berada di pihak yang lebih lemah daripada musuhnya, tapi dia bisa mendominasi pertandingan dan memenangkannya. Bahkan setelahnya, Kak Wei juga mendominasi panggung ini dan menjaga 18 kali kemenangan tanpa kalah. Sekarang Kak Wei sudah ada di peringkat 3 tahap puncak. Aku harus mengamati pertarungan ini, karena ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat bagus, gumam pemuda itu. Sesaat kemudian, pertarungan dari ketiga orang itu pun dimulai. Fang Yuan serta Bai Ning mulai melakukan penyerangan lebih dahulu. Mereka berpencar ke dua arah dan bergerak menuju ke arah Wei Yang. Haha, kalian ingin bertarung dengan jarak dekat? Bagus, majulah, gumam Wei Yang sambil mengaktifkan gu pelindung di seluruh tubuhnya. Setelah itu, Fang Yuan dan Bai Ning mengaktifkan gu tombak tulang spiral secara bersamaan dan menyerang Wei Yang. Gu apa ini? Gumam Wei yang tampak sedikit keheranan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gu tombak tulang spiral. Tapi Wei Yang tidak mencoba menghindarinya. Dia ingin menguji kekuatan serangan dari tombak itu. Serangan Fang Yuan dan Bai Ning pun akhirnya mengenai pelindung dari Wei Yang. Meski terlihat lemah, tapi rupa-rupanya tombak itu perlahan-lahan dapat menembus perlindungan dari Wei Yang. Ini cukup mengejutkan, tapi sayangnya itu tidak akan berakhir fatal untuk Wei Yang. Dia dapat dengan mudah mengantisipasi kekuatan itu. Kini Wei Yang telah melakukan penilaian. Kekuatanku ini lumayan juga. Dengan bentuk spiralnya, dia bisa menembus pertahanan dan melukai pada titik yang fatal, pikir Wei Yang. Setelah itu, Wei Yang segera menggunakan Primeval Essence miliknya dan memulihkan pertahanan yang dia miliki. Sekarang giliranku, teriak Wei Yang. Dia segera mengeluarkan pedang dari kedua tangannya. Pertama-tama, Wei Yang memilih Fang Yuan sebagai sasarannya. Fang Yuan sendiri melihat pedang yang dipegang oleh Wei Yang dan dia bergumam, gu cahaya pedang dan gu bayangan pedang. Gu ini sangat terkenal sebagai gu penyerangan terkuat di seluruh Guwom peringkat 3. Sepertinya ini akan sulit. Fang Yuan masih tetap tenang sambil melihat Wei yang semakin mendekat. Meskipun itu adalah Guwom yang kuat, tapi Fang Yuan tidak takut sama sekali. Dengan tenang dia menggunakan gu rumput melompat dan membuat kecepatannya menjadi meningkat dengan pesat. Pada saat yang sama, Fang Yuan juga mengaktifkan gu kanopi langit dan gu pelindung tulang terbang, yang mana itu membuat dirinya bersinar dengan baju besi putih dan juga terdapat 3 perisai tulang yang melayang di sekitar tubuhnya. Sekarang saatnya, teriak Wei yang mengayunkan kedua pedangnya lalu menyerang Fang Yuan. Sayangnya, Fang Yuan tidak menghindari serangan itu. Dia memperkuat perisai miliknya dan menahan serangan dari Wei Yang. Melihat ini tentu membuat Wei Yang sangat terkejut, karena dia tidak menyangka kalau Fang Yuan akan menerima serangannya secara langsung. Setelah beberapa saat, kedua pedang Wei Yang berhasil memotong perisai tulang. Lalu pedang itu pun bergerak
mengenai Gu Kanopi Langit di tubuh Fang Yuan. Namun pada saat yang sama, Fang Yuan segera melepaskan tinjunya ke arah perut Wei Yang. Meski pukulan dari Fang Yuan itu tidak bisa menghancurkan perlindungan dari Wei Yang, namun pukulan Fang Yuan itu kuat dan berhasil membuat Wei Yang sampai terlempar ke belakang. Di sisi lain, Bai Ning melihat itu dan memanfaatkan momen ini dengan sangat baik. Dia mengeluarkan beberapa gu tombak tulang spiral. Dia tanpa ragu menyerang Wei Yang. Serangan Bai Ning memang sangat kuat, dan tentu itu sangatlah mematikan untuk Master Gu peringkat 3 biasa. Tapi yang dia hadapi adalah Wei Yang. Meski gu tombak tulang spiral ini sangat kuat dan bisa menembus pertahananku, tapi itu tetaplah Guwom peringkat 2. Aku tidak akan membiarkanmu mengancamku, pikir Wei Yang dalam hati. Gerakan Wei Yang terhalangi oleh tombak tulang spiral dan memberi kesempatan Bai Ning untuk menyerangnya. Bai Ning maju beberapa langkah dan bersiap untuk menyerang Wei Yang. Tapi Wei Yang tertawa, lalu tiba-tiba tubuhnya bersinar dengan cahaya putih dan dalam sekejap dia pun menghilang dari tempat itu. Fang Yuan yang melihatnya bergumam dalam hati. Rupa-rupanya dia memiliki gu cahaya pelangi. Wei Yang menghilang dengan cepat dan gu tombak spiral akhirnya menancap di lantai. Di sisi lain, pemuda yang dari tadi menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan, dia sungguh terpukau. Tindakan Wei Yang sebelumnya bisa menghancurkan psikologis musuhnya. Ini adalah sesuatu yang bisa dia tiru. Pemuda itu sangat optimis bahwa Wei Yang saat ini tidak mungkin kalah. Beberapa saat kemudian, cahaya pelangi muncul dari udara dan sosok Wei Yang pun terlihat di sana. Dengan cahaya pelangi itu, Wei Yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Pada dasarnya, gu cahaya pelangi adalah gu peringkat 3 yang bisa membuat seorang Master Gu berubah menjadi cahaya dan melarikan diri dengan sangat mudah. Bahkan gu ini sebenarnya adalah gu tercepat dari gu tipe pergerakan peringkat 3. Sebaliknya, Fang Yuan hanya memiliki gu rumput melompat dan Bai Ning bahkan tidak memiliki gu tipe pergerakan sama sekali. Sehingga sekarang mereka tidak punya peluang untuk menyerang Wei Yang dan mustahil mereka bisa mengalahkannya. Para tamu yang terhormat, ini adalah gu cahaya pelangi peringkat 3. Jika saya menggunakan gu ini, kecepatan saya bahkan dapat melebihi Master Gu peringkat 4. Sayangnya hal itu juga merupakan kelemahan dari gu ini, karena gu ini memiliki kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat, maka ini akan sangat sulit untuk dikendalikan. Jika saya kehilangan fokus, maka saya sendiri yang mungkin akan menabrak dinding. Karena itu, ini adalah kelemahan dari gu ini, bahwa seorang Master Gu yang menggunakannya harus sangat fokus. Selain itu, gu ini juga membutuhkan banyak sekali Primeval Stone dalam penggunaannya. Ya, tentu masih ada kelemahan yang lain, tapi saya tidak bisa mengatakannya. Anda harus bisa menebaknya sendiri, kata Wei Yang sambil tersenyum. Bai Ning yang mendengarkan semua penjelasan itu tampak menyeringai. Tanpa kau menjelaskan pun, aku tahu bahwa ketika kamu menggunakan gu itu, kamu tidak bisa menggunakan gu kekuatan untuk meningkatkan kekuatan fisikmu. Itu adalah kelemahan lain dari gu cahaya pelangi. Oh, Nona Bayun, Anda benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Itu benar. Jika seorang Master Gu menggunakan Guwom untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, maka Master Gu itu akan kesusahan mengendalikan gu cahaya pelangi, kata Wei Yang. Apa? Kau memanggilku Nona? Kuperingatkan dirimu, jangan panggil aku Nona, bentak Bai Ning tiba-tiba.
Padahal sebelumnya Wei Yang itu memuji kejeniusan Bai Ning yang bisa menebak kekurangan dari Gu Cahaya Pelangi. Tapi rupa-rupanya kali ini Bai Ning justru kesal. Apakah saya mengatakan sebuah hal yang salah? Apakah kata Nona terdengar sangat tabu bagi mereka? Pikir Wei Yang dalam hatinya. Tetapi Wei Yang tidak ambil pusing. Lalu dia berkata lagi, "Saya sungguh minta maaf atas ketidaknyamanannya. Nona Baiyun, jangan ucapkan kata itu lagi," bentak Bai Ning dengan penuh amarah. Oh baiklah, jika begitu Tuan Baiyun," kata Wei Yang sambil mengamati perubahan ekspresi dari Bai Ning. Mendengar itu, ekspresi Bai Ning kembali normal, dan kemudian itu membuat Wei Yang menjadi lebih lega. "Baiklah, kalau begitu ini adalah giliran saya untuk menyerang," kata Wei Yang. "Keluarkan semua kemampuanmu," teriak Fang Yuan yang sudah bersiap untuk menerima serangan balasan dari Wei Yang. Dengan segera, Wei Yang pun mendekati Fang Yuan dan Bai Ning sambil memegang kedua pedang di tangannya. Melihat serangan itu, Bai Ning menyadari kalau otot es miliknya tidak akan bisa menahan serangan itu. Sehingga dengan cepat, Bai Ning pun menghindarinya. Tapi Fang Yuan, dia tetap diam sambil mengaktifkan Gu Kanopi Langit dan Gu Pelindung Tulang Terbang untuk menahan serangan dari Wei Yang. Dan begitulah, Wei Yang pun menghantam perlindungan dari Fang Yuan. Fang Yuan berhasil menahannya, lalu dia bersiap untuk memukul Wei Yang. Namun di saat itu, Wei Yang langsung menggunakan Gu Cahaya Pelangi dan berhasil melarikan diri. Hanya dalam 1 detik, Wei Yang sudah menjaga jarak dari Fang Yuan. Apakah ini kekuatan sesungguhnya dari kakak Wei? Gumam pemuda yang sambil terus mengamati pertarungan yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, Wei Yang menghentikan gerakannya dan berkata, "Jika kedua tamu terhormat bermaksud ingin mengulur waktu dan memanfaatkan kelemahan dari Gu Cahaya Pelangi yang bisa menghabiskan banyak primeval essence-ku, saya khawatir kalian akan kecewa. Sebenarnya saya memiliki Gu sumber cahaya yang berguna untuk mengurangi separuh primeval essence yang dikeluarkan dari Gu Cahaya Pelangi." "Ah, sialan, kau curang," kutuk Bai Ning yang tampak kesal sambil menggertakkan giginya. Akan tetapi, Fang Yuan melambaikan tangannya dan kemudian berkata, "Tuan Wei, kalau begitu kami mengaku kalah. Kami tidak akan mungkin bisa mengalahkanmu dalam kondisi ini." Hahaha, Tuan He itu sungguh berpandangan luas. Kalau begitu ini adalah sebuah kehormatan untuk mendapatkan kemenangan ini, kata Wei Yang sambil menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Setelah pertandingan itu berakhir, sang pemuda yang tadi berdiri di pinggir lapangan segera menghampiri Wei Yang. Wajahnya tampak gembira. "Kakak Wei, Anda sungguh mengesankan. Tapi kedua tamu yang terhormat ini juga tak kalah mengesankan, karena mereka dapat bertahan begitu lama saat bertarung dengan Anda." Kedua tamu yang terhormat mungkin tidak tahu, tapi kakak Wei ini adalah veteran yang tidak pernah kalah sebelumnya. Kakak Wei adalah jenderal ketiga dari Tuan Yan Fei yang disebut sebagai pendekar pedang cahaya putih. Jika saya yang ada di posisi Anda berdua, saya bahkan tidak akan bisa menahan serangannya lebih dari 20 pukulan, kata pemuda itu. "Ah, tidak perlu memuji kami. Kalah tetaplah kalah. Wei Yang, setelah aku mendapatkan Gurom yang sesuai denganku, aku akan menantangmu sekali lagi," kata Bai Ning dengan tatapan dingin. Sikap sombong Bai Ning kali ini sungguh membuat pemuda itu merasa kesal. Bagaimana bisa dia memanggil Wei Yang hanya dengan namanya? Tapi karena Wei Yang menghormati kedua orang ini, pemuda itu pun tidak bisa melakukan apapun.
Lalu setelahnya, Fang Yuan kemudian berkata, "Saya bisa merasakan Tuan Wei sudah menahan diri. Nanti setelah saya mendapatkan beberapa gurom yang berguna, mari bertanding lagi. Meski kali ini saya kalah, tapi saya tidak bisa menerima semua ini begitu saja. Lain kali, tolong keluarkan seluruh kemampuan Anda, dan Anda tidak perlu khawatir atas konsekuensinya," kata Fang Yuan sambil tersenyum. "Haha, Tuan He itu, Anda sungguh mengagumkan. Anda sungguh terbuka dan berwawasan luas. Ini adalah salah saya. Lain kali saya pasti akan menggunakan seluruh kemampuan saya saat kita bertanding lagi," kata Wei Yan sambil menepuk bahu Fang Yuan. "Baiklah kalau begitu, Tuan Wei Yang. Saya menerima kekalahan kali ini. Dan karena itu, izinkan saya untuk mentraktir Anda anggur. Saudara Xiao, Anda juga bisa ikut bergabung dengan kami. Aku sendiri masih ingin mendengarkan ceritamu tentang perjuangan Tuan Wei. Sepertinya aku hanya akan bisa mengalahkannya setelah mengetahui semua tentangnya darimu," kata Fang Yuan. "Baiklah, kadangkala pertandingan justru membuat kita semakin dekat. Saya tahu sebuah restoran yang baru dibuka di dekat sini. Harganya sangat terjangkau dan makanannya pun disajikan sangat enak. Saya tidak bisa membiarkan tamu yang membayarnya. Maka kali ini biarkan saya yang mentraktir Anda semua. Saya harap kakak Wei Yang juga tidak keberatan dengan hal ini," kata pemuda itu, yang mana namanya adalah Xiao. Wei Yang tersenyum. "Junior Xiao adalah penduduk lokal di sini. Anda berdua adalah tamu kami. Karena itu, maka biarkanlah Junior Xiao yang mentraktir kita hari ini." Mendengar semua itu, Fang Yuan pun berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, untuk kali ini saya akan menerima traktiran ini. Lagi pula, sesungguhnya saya kekurangan uang kali ini. Dan saat datang sini saya juga menghabiskan cukup banyak uang. Jadi nanti setelah saya menjual resep yang saya bawa dan mendapatkan uang, saya akan mentraktir Anda berdua," kata Fang Yuan. Perkataan Fang Yuan jelas itu hanyalah basa-basi. Pai Ning pun tahu karena Fang Yuan memiliki banyak uang. Ya, tapi Pai Ning tahu bahwa semua itu adalah sandiwara dan tidak perlu ia interupsi. Pada akhirnya, mereka pun pergi ke bar dan mulai makan serta minum di sana. Hanya Pai Ning yang duduk menyendiri sambil minum air putih. Tampaknya dia tidak suka mabuk-mabukan. Lalu, di tengah minum itu, Fang Yuan pura-pura mabuk dan berkata, "Itu dan Bayun, itu sebenarnya hanya nama palsu. Nama asliku adalah Gu Yue Fang Zeng dan dia adalah Pai Ning Bing," kata Fang Yuan yang berpura-pura membeberkan identitasnya sendiri. Sebenarnya, meski Fang Yuan tidak mengatakan itu pun, cepat atau lambat klan Sang pasti akan mengetahui identitas mereka. Oleh karena itu, justru Fang Yuan sengaja mengatakannya agar memberikan kesan kepada mereka. Faktanya, mendengar pengakuan dari Fang Yuan, ini membuat Xiao Yan menjadi terharu. Sebenarnya Xiao Yan dan Wei Yang itu adalah dua orang master Gu Iblis. Dan menurut Xiao Yan, keputusan Fang Yuan untuk mengatakan nama aslinya itu adalah tindakan dari pria sejati. Karena bagi master Gu Iblis, tabu untuk menyebutkan nama aslinya di depan orang yang tidak dia kenal. Sementara itu Wei Yang sendiri, dia baru saja mendapatkan informasi yang sangat penting. Misi yang sebelumnya diberikan oleh tuannya kali ini sungguh sudah selesai. Singkat cerita, pertemuan di antara keempat orang itu pun berakhir. Fang Yuan dan Pai Ning kembali ke penginapan, sedangkan Wei Yang pergi menuju ke tempat Yan Fei dan memberi laporan.
Guyue Fangzheng, gumam Yan Fei setelah mendengar semua cerita dari Wei Yang. Setelah itu, Yan Fei mengingat kembali nama klan Guyue di dalam pikirannya. Dan dia kemudian mengingat. Klan Guyue adalah salah satu dari 3 klan yang ada di Gunung Qingmao dan sudah berdiri selama ratusan tahun. Gunung Qingmao. Pandangan Yan Fei tiba-tiba berubah dan mengingat informasi yang sebelumnya dia dapatkan. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan, Gunung Qingmao itu saat ini tertutup oleh es. Yang mana es itu dikatakan berasal dari pertarungan Master Gu, yang mana salah satunya adalah pemilik dari 10 fisik ekstrim, yaitu fisik jiwa es gelap utara. Kalau memang itu asal-usul dari mereka, maka semua ini dapat dijelaskan. Kelompok yang dikirimkan untuk menyelidiki kejadian di Gunung Mubei juga tidak menemukan hal yang mencurigakan. Sekarang hanya ada satu hal yang mencurigakan dan harus terjawab nantinya. Kenapa mereka sampai harus menyembunyikan identitas mereka dan berada di karavan? Kata Yan Fei sambil menggabungkan semua informasi yang dia dapatkan. Meskipun Yan Fei sudah memiliki banyak dugaan tentang mereka, tapi semuanya itu harus diselidiki agar mendapatkan informasi yang akurat. Sebelumnya kau sudah bertanding dengan mereka. Lantas bagaimana dengan keterampilan mereka? Tanya Yan Fei. Genius. Jika mereka memiliki waktu yang cukup, mereka pasti bisa mengimbangi saya, kata Wei Yang. Oh, kau bahkan memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap mereka, kata Yan Fei yang tampak sedikit kagum. Tuan, sepertinya mereka menyembunyikan tingkat kultivasi mereka dengan menggunakan sebuah guworm. Tapi karena mereka bisa bertahan begitu lama saat bertanding dengan saya, maka saya yakin kalau mereka setidaknya berada di peringkat 3. Selain itu, Anda juga bisa melihat bahwa mereka masih sangat muda. Karena itu saya yakin kalau mereka seharusnya memiliki bakat kelas pertama, kata Wei Yang. Mendengar itu, Yan Fei pun tersenyum. Wei Yang, bakat kelas pertama hanya mewakili bakat awal dan bukan segalanya. Kau sendiri adalah bukti terbaik dari semua itu. Bakatmu sendiri hanyalah bakat kelas 2, tapi kau berhasil menjadi salah satu tetua eksternalku. Selain itu, sudah berapa banyak masterku yang memiliki bakat kelas 1 yang mati di tanganmu? Haha, pemimpin klan, Anda terlalu memuji saya. Saya juga mengetahui logika itu, sehingga saya pun yakin dengan kekuatan mereka berdua, kata Yan Fei dengan rendah hati. Lalu Yan Fei melanjutkan, mereka berdua punya bakat bertarung dan juga memiliki semacam insting terhadap situasi dalam pertarungan. Meskipun mereka tidak memiliki satu set guwom yang lengkap, tapi mereka bisa bertahan begitu lama hanya dengan mengandalkan guwom tingkat 2. Jika dari segi watak, mereka terlihat tangguh dan tidak mudah putus asa. Saya dengan sengaja memberikan tekanan pada mereka sebelumnya, tapi mereka bisa menyesuaikan diri dan memiliki kerjasama tim yang bagus. Tapi, secara individu, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Pai Ningping adalah orang yang cerdas. Dia melakukan serangan dengan sangat efektif. Serta selama pertarungan, dia selalu mencoba mencari kelemahan saya. Sedangkan Guyue Fangzheng adalah orang yang polos dan berani menyerang secara terang-terangan. Tapi saat saya mengatakan bahwa saya memiliki Gu sumber cahaya, Guyue Fangzheng tampak memiliki pikiran yang luas dan langsung memilih mengakui kekalahannya. Pemimpin klan, jika kita bisa merekrut mereka berdua, mereka pasti akan menjadi aset besar bagi klan Shang di masa depan. Mendengar seluruh penjelasan dari Wei Yang, ini membuat Yan Fei mulai tertarik. Wei Yang, kau telah lama mengikutiku.
dan aku percaya pada pandanganmu. Tapi kau juga tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Mereka belum tentu bisa melampauimu di masa depan, bahkan setelah mereka dewasa. Kau hanya terhalang oleh bakat dasarmu. Kalau tidak, kau pasti telah menjadi luar biasa saat ini. Tapi kau tidak perlu khawatir. Jika suatu saat nanti guru reformasi muncul, aku pasti akan mendapatkannya untukmu, kata Yan Fei. Guru reformasi itu bisa meningkatkan bakat seorang Master Gu, tapi tentu itu sangat langka dan mahal. Ya, kurang lebih seperti Gu tengkorak milik Fang Yuan. Mendengar perkataan Yan Fei sebelumnya, ini membuat Wei Yang terharu dan dia pun berkata, "Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dari Anda, Tuan." Wei Yang, kau tidak perlu khawatir. Aku, Sang Yan Fei, tidak pernah memperlakukan pengikut setiaku dengan tidak adil. Sekarang, kau bisa pergi dan terus amati pergerakan mereka berdua. Kau juga bisa tanyakan bagaimana pendapat mereka tentang klan Sang, dan pastikan apakah mereka bisa direkrut atau tidak, kata Yan Fei sambil memberikan perintah pada Wei Yang. Setelah itu, dengan segera Wei Yang pun pergi melaksanakan tugasnya. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. Maaf kalau beberapa kata agak belibet. Thank you dan see you again di part 43. Bye.